Shalom semua, kita mau baca lagi sekarang kebijaksanaan Salomo yang ke-15. Agama sejati dan pemujaan berhala. Tetapi Engkau, Allah kami, adalah baik hati lagi setia, sabar hati dan dengan kasih sayang memerintah segala-galanya. Sebab kalau kadang-kadang kami berdosa, kami adalah milik-Mu. Oleh karena kami ini mengenal daya kekuatan-Mu. Tetapi kami tidak mau berdosa karena kami insaf bahwa kami ini kepunyaan-Mu. Sebab mengenal Engkau adalah kesucian sempurna, dan menjadi insaf akan kekuatan-Mu merupakan akar kebakaran. Kebakaran? Memang kami ini tidak disesatkan oleh hasil kesenian insan yang buruk, dan tidak pula oleh buatan sia-sia para pelukis, yaitu gambar yang dilumasi dengan beraneka warna, yang pemandangannya merangsang hawa nafsu pada orang bodoh, sehingga ia rindu kepada rupa mati dari gambar yang tidak bernyawa. Semua yang membuat atau merindukan atau memuja berhala adalah pencinta kejahatan dan patut bagi harapan yang demikian itu. Kebodohan pembuat dan pemuja berhala. Demikian pun seorang tukang periuk meramas tanah lembab dengan susah payahnya, lalu dibentuknya menjadi apa saja untuk keperluan kita. Tetapi dengan tanah liat yang sama dibentuknya baik bejana untuk keperluan yang tahir maupun untuk keperluan yang keji. Sedangkan untuk apakah yang akan digunakan tiap-tiap bejana itu? Untuk ditentukan oleh tukang periuk belanga. Tetapi dari tanah liat yang sama dan dengan susah payah yang buruk bentuknya suatu Allah yang hampa udara belaka. Allah itu dibentuk oleh seorang yang juga terjadi sendiri dari tanah beberapa waktu sebelumnya, dan sejurus lagi akan kembali ke tanah liat yang merupakan bahan asalnya, yaitu apabila hutang ialah jiwanya yang ditagih. Jadi masih tetap tentang berhala ya, jadi sama seperti pasal sebelumnya. Dan ya ini kebodohan ya, udah jelas-jelas dibentuk dari tanah liat yang misalnya dibuat bejana atau dibuat celengan tapi nanti dibuat Allah-alahan gitu, dan mereka menyembah Allah yang kayak bejana, kayak celengan, kayak kendi gitu kan, dibuat oleh orang yang dia pun sendiri pun dibentuk dari tanah. Jadi manusia kan dibentuk dari debu tanah membentuk debu tanah gitu, konyol gitu ya. Tetapi ia tidak peduli bahwa segera akan meninggal dan hanya mempunyai umur yang pendek. Sebaliknya ia bertanding dengan pandai emas dan pandai perak, serta meniru juru penuang perunggu, dan menganggap suatu kehormatan membuat barang tiruan. Abulah hatinya dan lebih hina dari tanahlah harapannya, dan hidupnya pun kurang berharga dari tanah liat. Sebab ia tidak mengenal Dia yang telah membentuknya dan menghembuskan semangat ke dalam tubuhnya serta meniupkan nafas kehidupan ke dalamnya. Orang semacam itu menganggap hidup kita suatu permainan dan hayat sebagai pasar yang membawa keuntungan. Katanya, orang harus menarik untung dari apapun juga, bahkan dari kejahatan sekalipun. Sebab tukang berhala tahu lebih baik daripada semua orang lainnya bahwa ia berbuat dosa apabila dari bahan tanah dibuatnya bejana yang rapuh maupun berhala. Tetapi sangat bodoh dan lebih papa daripada jiwa kanak-kanak semua orang itu, yaitu para musuh umat-Mu yang telah memperbudaknya. Karena mereka malah menganggap berhala bangsa-bangsa lain pun sebagai Allah,
meskipun berhala-berhala itu tidak dapat menggunakan matanya untuk melihat, tidak pula hidung untuk menghirup udara, ataupun telinga untuk mendengar, atau jari-jari tangan untuk meraba, sedang kakinya pun tidak mampu berjalan. Sebab mereka dibuat oleh seorang manusia dan dibentuk oleh seorang yang rohnya sendiri adalah barang pinjaman. Sebab tidak ada seorang pun yang mampu membentuk Allah yang sederajat dengan dirinya. Iya juga sih. Jadi iya benar ya. Allah itu maha kuasa. Dia menciptakan manusia tidak akan lebih daripada yang mencipta. Jadi manusia tidak akan melebihi sang pencipta. Ini manusia membentuk Allah yang seharusnya Allah itu maha kuasa, Allah itu dapat mencipta manusia. Ini manusia mencipta Allah yang bahkan ciptaannya itu atau Allahnya itu, Allah kecil itu tidak dapat menyamai manusia itu sendiri bahkan. Konyol, iya konyol sih. Allah itu maha besar, maha kuasa, tapi manusia menciptakan Allah yang tidak berguna, yang bahkan Allah si Allah kecil itu tidak bisa menyamai manusia itu sendiri gitu. Ya si bodohnya benar-benar ya. Karena ia sendiri fana adanya, maka dengan tangannya yang jahat ia hanya dapat mengerjakan barang mati saja. Sebab ia sendiri sesungguhnya lebih baik daripada benda pujaannya. Oleh karena ia sendiri pernah hidup, sedangkan benda itu tidak pernah. Ya itu ya. Kayak yang sebelumnya, manusia itu hidup loh. Allah kasih kehidupan pada manusia, sedangkan manusia tidak dapat memberi hidup pada Allah kecilnya gitu. Konyol, bodoh. Allah kecilnya itu udah mah tidak hidup, tidak bisa menyamai manusia, lah malah disembah. Bahkan binatang yang sangat keji pun dipuja oleh para musuh umatmu, sebab kalau dibandingkan kebodohannya, maka binatang-binatang itu lebih rendah daripada yang lain-lain. Tidak ada rupa yang bagus yang dapat diinginkan, seperti kalau orang memandang binatang, sebab binatang-binatang itu tidak dipuji dan tidak diberkati oleh Allah. Oke, ya masih tentang berhala dan kebodohan manusia yang membuat dan menyembah berhala sih. Ya kita coba fatsal berikutnya, apakah masih tentang berhala atau ganti topik? Ya kita tidak tahu. Kita ketemu lagi besok ya teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.